Alasan hukum apa yang bisa menunda Pilkades? Coba berikan alasan-alasannya. Banggar sudah menetapkan sesuai pembahasan Komisi A dengan Pemdes bahwa minimal harus ada anggaran 14 sampai 17 M untuk Pilkades di Pilkades 21, kalau nggak salah 123 di desa di anggaran cuma disediakan 12 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Musik. Menurut saya Sandasan, hari ini kita akan musik tentang masalah isu tentang penundaan atau belum jelasnya ya pelaksanaan Pilkades serentak gelombang kedua di Kabupaten Bangkalan. Dalam minggu ini sempat ada penjelasan Bapak Bupati terkait dengan masalah ini. Pak Bupati menjelaskan bahwa belum pasti itu ya, karena menurut informasi yang ditulis dalam berita penjelasan Pak Bupati, untuk gelombang kedua ini kurang lebih 140 sampai 149 desa yang akan dilaksanakan Pilkades serentak yang ikut dalam gelombang kedua, membutuhkan anggaran kurang lebih 22 sampai 24 miliar. Itu salah satu yang dijelaskan Pak Bupati yang ditulis di beberapa media. Sementara ketersediaan anggaran hari ini di tahun 2022 ini yang 14 miliar. Ini mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa kepastian pelaksanaan Pilkades serentak gelombang kedua ini masih belum dijelaskan ya, belum dijelaskan. Kalau kita memakai aturan perundangan yang ada, tahapan-tahapan Pilkades serentak ini, seingat saya gitu ya, seingat saya, dan juga barusan saya juga sempat konfirmasi kepada salah satu praktisi hukum, mestinya panitia kabupaten itu harus dibentuk 8 bulan sebelum masa jabatan dari kepala desa itu berakhir. Kalau panitia desa aturan di undang-undang itu 6 bulan sebelum masa kepala desa itu berakhir, itu harus sudah dibentuk. Itu aturan secara umumnya. Sekarang sudah bulan 3, bulan Maret. Kalau 8 bulan ya, 8 bulan mestinya tahapan ini dan sudah dibentuk panitia kabupaten bulan 4 bulan Juli ini. Kalau melihat dan mau berdasarkan terhadap bunyi aturan yang mengatur tentang masalah selambat-lambatnya 8 bulan, panitia kabupaten itu sudah terbentuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya terhadap tahapan-tahapan Pilkades yang akan dilaksanakan, itu termasuk juga pembentukan panitia-panitia kepala desa, panitia-panitia desa. Pemirsa, itu sekelumit gitu ya dari persoalan-persoalan yang sedang mulai viral hari ini dan mulai memanas gitu ya. 2 hari yang lalu, salah satu aktivis SIDE membuat sebuah status membuat polling gitu ya, di si akun FB-nya, medsosnya. Kami dari Center for Islam and Democracy Studies mencoba untuk membuat polling singkat terkait dengan isu penundaan Pilkades serentak gelombang kedua tahun 2022 di Kabupaten Bangkalan. Hal ini dilakukan untuk mengukur kesadaran demokrasi kita Bangkalan, terkhusus di tingkat politik desa. Mari kita tunggu partisipasi Anda sekalian untuk meluangkan waktunya mengisi polling ini. Ini pemirsa, polling. Entah berapa hasilnya sampai detik ini masih belum
update gitu ya. Dari polling ini banyak sekali respon ya dari netizen, termasuk akun-akun yang diduga kuat, yakin banyak anggota dewan gitu ya, termasuk Fathur Rossi, Haimul Abama, Fathur Rossi, Haimul Abama, Suyitno, dan lain-lain. Respon Fathur Rossi mengetek Saiful Anam, Haimul Abama, Agus Demokrat. Haimul Abama, apa itu ranahnya eksekutif, kita ini hanya sebatas legislating, budgeting, dan controlling. Kalau lebih dari itu namanya abuse of power. Itu akun Haimul Abama yang merespon dari tag yang dilakukan oleh Fathur Rossi. Fathur Rossi 2, Haimul Abama sebagai mitra Komisi A secepatnya harus ada pembahasan dan keputusan, jangan sampai jadi isu seperti penundaan pemilu. Haimul Abama torot ledrum. Penyetatus juga merespon ini, Ahmad Nur, Fathur Rossi, hahaha, kami berharap banyak ke Komisi A dari Bangkalan ini, barangkali Haimul Abama Muhammad Khatib bisa mengakomodir aspirasi masyarakat agar tidak ditunda, maletak sengsal sosial. Fathur Rossi ke bawah dan yang lain-lain. Loh, Haimul Abama, Fathur Rossi juga, saya sebagai mantan Komisi A juga berharap teman-teman Komisi A saat ini secepatnya membahas dengan mitranya. Semoga tetap kritis seperti saat sering datang ke Komisi A rapat dengan saya dulu, karena dulu waktu audiensi ke Komisi A sering gertak-gertak meja. Wah, ini Fathur Rossi. Lu kok masih menggiring saya supaya melakukan tindakan abuse of power? Rumor dari mana ini? Atau saya setahu saya eksekutif belum melakukan apa-apa, dan apalagi keputusan. Terus apa dasar saya untuk bertindak? Masa berdasarkan rumor dan atau asumsi? Saut menyaut antara Fathur Rossi, Haimul Abama, dan Ahmad Nur sampai ke bawah gitu ya. Selain itu ada Suyitno Katol, akun ini saya yakin juga punya salah satu anggota dewan ya, Suyitno Katol. Surveinya setuju atau tidak pilkada ditunda, makanya gunakan fungsinya, bukan melempar fungsinya seakan-akan tidak punya kewenangan atau hak berpendapat atau hak legislasinya, karena jelas perda pilkades bahwa pilkades dilaksanakan selama 3 kali berturut-turut. Coba buka perdanya, karena saya sudah agak lupa juga. Kayaknya Bang Suyitno ini arahnya pembicaraannya statusnya ke Bang Haimul Abama, yang notabene Haimul Abama ini adalah salah satu anggota Komisi A kalau dari akun ini betul-betul Haimul Abama. Suyitno Katol, alasan hukum apa yang bisa menunda pilkades? Coba berikan alasan-alasannya. Banggar sudah menetapkan sesuai pembahasan Komisi A dengan Pemdes bahwa minimal harus ada anggaran 14-17 M untuk pilkades di pilkades 21, kalau nggak salah 123 di desa di anggaran cuma disediakan 12 M dan lain sebagainya. Rame sampai ke bawah pemirsa, ada Rampak Naung, ada Naya Oliviana, ada Octavian Ismail Johansa yang ikut nimbrung dan membahas berpendapat terkait dengan urusan isu penundaan pilkades serentak gelombang kedua di Kabupaten Bangkalan. Pemirsa, kita usik. Logika secara umum bahwa pilkades serentak itu dilaksanakan adalah untuk mengatur agar suksesi pemerintahan di tingkat paling bawah di Indonesia ini betul-betul tertib dan teratur, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Pilkades sebelum-sebelumnya kan dilaksanakan sporadis gitu ya, pilkades ini dan macamnya. Tapi munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kalau tidak salah, Undang-Undang Nomor 6 tentang masalah desa, pengaturan tentang masalah pilkades serentak, demokrasi desa itu justru diatur relatif sama dengan pemilu di Indonesia. Cuma tingkatannya kan di kabupaten ya, kalau desa dibuat serentak gitu. Jadi pilkades serentak maksimal 3 kali di seluruh kabupaten, itu adalah 3 gelombang. Lah,
Yang sekarang ini sedang dibahas ini adalah gelombang kedua. Gelombang ke-1 sudah dilaksanakan pada tahun 2021 kemarin. Kalau yang 2021 ini kalau tidak salah itu pelaksanaan Pilkades yang dilaksanakan pada pada tahun 2015 dulu. Dan yang 2022 ini adalah pelaksanaan Pilkades yang dulu dilaksanakan pada pada tahun 2016. Ini kalau tidak salah, bisa dikoreksi, Mas. Keinginan untuk menertibkan suksesi kepemerintahan di desa itu diatur sedemikian rupa untuk tertib suksesi, gitu ya. Karena kalau sebelum-sebelumnya bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu ya, di pemerintahan desa itu tidak ada Pilkades, hanya PJ dan lain sebagainya. Maka aturan undang-undang desa yang mengatur bahwa maksimal ada 3 gelombang Pilkades serentak dan masa periodenya kepala desa itu 6 tahun, maka ini adalah sebuah aturan yang sebetulnya harus dijaga oleh setiap pihak agar tidak sal-sal lagi seperti dulu. Agar tidak sal-sal lagi seperti dulu. Pemirsa Usik, apa yang dijelaskan oleh Pak Bupati bahwa kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak gelombang kedua ini 22 sampai 24 miliar. Sementara ketersediaan anggaran hari ini adalah 14 miliar. Kalau ini betul terjadi, maka bisa diyakini bahwa pakar-pakar perencanaan di Kabupaten Bangkalan ini salah hitung pada saat tahun 2021 kemarin merencanakan dan menganggarkan tentang masalah kegiatan Pilkades serentak yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah. Ini salah hitung dan tidak akurat. 14 M ini kurang kan separuh, ini 14 M ke 24 M estimasi oleh Pak Bupati yang dijelaskan di media. Maka kalau ini terjadi, ada keteladanan, kelalaian atau kesengajaan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran yang sebetulnya ini adalah sebuah mekanisme dan sistem demokrasi yang harus kita junjung tinggi. Ini menjadi rentan untuk tertunda karena negara dalam konteks ini bisa dikatakan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya untuk melaksanakan Pilkades serentak gelombang kedua. Itu catatannya, pemirsa. 1. Yang kedua, agar ini menurut saya. Yang kedua, 14 M yang tersedia hari ini agar pemerintah daerah tidak masuk ke dalam kategori pelanggaran, bisa saja menurut saya itu bisa dilaksanakan. Ini catatan, bisa dilaksanakan mengukur berapa desa yang bisa mencakup anggaran 14 M ini. Sisanya bisa saja nanti disamakan di gelombang ketiga, karena saya melihat konteksnya kalau di Kabupaten Bangkalan untuk gelombang ketiga tidak banyak. Bisa saja begitu. Yang menjadi pikiran banyak pihak, jangan sampai ada pikiran untuk menunda-nunda sebagaimana daerah-daerah yang lain. Jangan sampai menunda-nunda seperti daerah yang lain. Karena diakui atau tidak ini akan mempengaruhi terhadap pembangunan demokrasi desa, jadi khususnya di Kabupaten yang sudah berjalan sebetulnya. Dan kalau ini diberi ruang lagi, ini akan kredit lagi seperti masa lalu. Kalau ini dibiarkan, ada keinginan pihak-pihak tertentu untuk melakukan penundaan ini. Itu pemirsa. Berbicara masalah politik desa, bicara masalah politik tidak akan pernah lepas dari urusan tarik menarik kepentingan. Pasti kapanpun itu. Maka menurut saya Pak Bupati ini harus tegas untuk bagaimana pelaksanaan Pilkades gelombang kedua ini bisa dilaksanakan
kalau memang ini betul-betul ada keteledoran dari pemerintah daerah untuk penyediaan anggaran dan dianggap tidak cukup untuk melaksanakan 149 plus 9 tambahan 9 kemarin yang gagal melaksanakan pilkades di tahap yang ke pertama, maka yang 14M ini juga menurut saya harus betul-betul bisa dilaksanakan. Yang lain bisa dirembuk, bisa dimusyawarahkan lagi kalau memang betul-betul itu berkat keteledorannya. Tidak salah kita minta mohon maaf kepada para pihak yang merasa dirugikan dalam konteks ini untuk bersabar ya, agar pelaksanaan pilkades serentak yang kedua ini bisa dilaksanakan pada tahun ini. Ingat, kalau melihat dari tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, 8 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa itu juga harus sudah terbentuk yang namanya panitia kalau setiap tahun itu setiap berbeda panitia, tapi lebih sederhananya adalah panitia pilkades kabupaten itu harus seperti 8 bulan 2 bulan menyiapkan tentang bagaimana panitia di desa itu segera untuk disiapkan, karena itu menjadi kewajiban dari menurut aturan perundang-undangan harus dibentuk 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dari kepala desa. Pemirsa, itu isi usiknya. Mudah-mudahan para pihak baik Komisi A, Dewan dan pemerintah daerah khususnya dinas terkait masalah ini jangan sampai ada pikiran untuk menunda-nunda, karena ini adalah potensi untuk sal-sal sosial seperti yang dulu-dulu ada sampai 30 tahun, 40 tahun. Agar ini lebih tertib ya, agar ini terus tertib dan tidak ada pikiran-pikiran liar lagi selanjutnya. Penundaan suksesi ini menjadi ranah kepentingan pihak-pihak tertentu ya untuk untuk tidak melaksanakan pilkades serentak. Biarkan daerah-daerah yang lain melakukan terobosan-terobosan yang sangat liar menurut saya. Jangan tiru itu semua, karena mungkin saja hari ini tidak ada persoalan karena ada yang mempersoalkan tapi belum punya kekuatan untuk mempersoalkan. Tapi itu adalah bom waktu menurut saya terhadap daerahnya, bom waktu terhadap daerah. Itu kita berharap bahwa Bangkalan ini betul-betul bisa tertib baik dari berbagai macam persoalan, termasuk juga dalam pengaturan tertib dalam suksesi kepemimpinan desa di Kabupaten Bangkalan yang sudah berjalan sejak tahun 2015 sampai kemarin. Jangan sampai gagalkan di tahap kedua ini gara-gara ada permohonan dari pihak-pihak tertentu dan lain sebagainya, sehingga Pak Bupati menjadi mustakmal untuk menegaskan bahwa pilkades harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Atau memang kalau memang betul-betul tidak bisa untuk dilaksanakan semuanya 149 itu, bisa saja uang yang sudah tersedia 14M itu bisa dilaksanakan dengan berembuk sebelumnya kepada pihak-pihak terkait yang ingin diajak untuk berembuk agar pelaksanaan pilkades serentak dilaksanakan juga di gelombang kedua. Sisa yang belum bisa dicakup oleh 14M ini bisa diikutkan ke pilkades selanjutnya tahun 2003 nanti, dan itu menurut saya tidak keluar dan tidak melanggar dari aturan perundang-undangan yang mengatur bahwa pemerintah daerah sebanyak-banyaknya melaksanakan pilkades serentak 3 gelombang. Itu pemirsa. Musik. Tapi kalau Pak Bupati dan pihak-pihak terkait karena memang hakikat kewajibannya 149 itu yang harus dilaksanakan, bisa saja itu dilaksanakan semua dengan berbagai upaya apa ya, untuk bisa melaksanakan itu. Tapi kalau tidak bisa, maka jangan sampai tidak ada pilkades serentak di Kabupaten Bangkalan tahun 2022 ini. 14M itu bisa dipakai ya untuk bagaimana bisa mencakup sampai berapa desa yang bisa dilakukan untuk melaksanakan pilkades serentak. Selebihnya yang bisa dilakukan bisa diminta kesepakatan para pihak untuk bisa ikut dalam pelaksanaan pilkades serentak selanjutnya yang terakhir. Itu pemirsa,
Mudah-mudahan bermanfaat segini, dan mudah-mudahan isu tentang masalah ingin penundaan ini tidak terus berlanjut, dan Bapak Bupati serta pemerintah daerah, anggota teman-teman dewan dan macamnya tidak ada pikiran sedikit pun dan tidak tergoda sedikit pun oleh pihak-pihak tertentu untuk menunda dan membuka ruang lobby untuk melakukan penundaan terhadap Pilkada serentak tahun 2002 ini. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.